Sejumlah keluarga penumpang KMP Putri Yasmin masih mendatangi posko pelayanan di Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem. Mereka datang untuk mencari informasi terkait keberadaan sanak keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran saat berlayar menuju Lembar, Lombok Barat. Para keluarga penumpang datang ke posko pelayanan KMP Putri Yasmin yang dibuka di kawasan Pelabuhan Padang Bayi. Mereka berharap mendapatkan kepastian mengenai kondisi dan keberadaan anggota keluarga yang hingga kini belum diketahui. Salah satunya Ferry yang mengaku masih mencari kabar 5 orang anggota keluarganya yang sebelumnya berangkat menggunakan KMP Putri Yasmin menuju Lombok. Dari 5 anggota keluarganya tersebut, 4 orang telah ditemukan dan tercatat dalam kondisi selamat di Lembar. Namun 1 anggota keluarganya hingga kini belum ditemukan. Anggota keluarga yang masih dicari tersebut diketahui merupakan perempuan berusia 29 tahun yang saat ini dalam kondisi hamil. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat 187 nama dalam daftar penumpang. Namun, terdapat 1 nama yang belum tercatat atau belum teridentifikasi. Pihak keluarga berharap nama tersebut merupakan anggota keluarganya, yakni Selvina Rambumai, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Kondisi Selvina yang sedang hamil juga menjadi kekhawatiran pihak keluarga yang masih berharap mendapatkan kabar dan kepastian terkait keberadaannya. Sejauh ini tadi terakhir update-nya setelah kami cek itu dari 5 keluarga saya itu 1 yang masih hilang kabar, hilang kontak gitu. Dan keluarga yang ditemukan juga sebatas melihat namanya aja, tapi kita belum secara langsung melihat video call atau kontakan telepon suara dengan mereka gitu. Dan sejauh ini katanya jumlah penumpangnya kan 187 dan dibilang kalau 187 itu udah ditemukan semuanya. Namun ada dari nama-nama yang dikasih ke kami itu salah satu saudara kami nggak ada di list itu, dan ada 1 nama yang nggak ada namanya dan kami berharap itu adalah saudara kami gitu. Sejauh ini kayak gitu sih update-nya. Sejumlah keluarga penumpang lainnya juga masih terus berdatangan ke posko pelayanan di Pelabuhan Padang Bayi. Mereka menunggu informasi terbaru dari petugas terkait proses pendataan dan keberadaan para penumpang KMP Putri Yasmin. Petugas di posko terus melakukan koordinasi dan memberikan informasi kepada keluarga yang datang untuk memastikan kondisi serta keberadaan para penumpang KMP Putri Yasmin. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Bali waspadai modus baru penyelundupan narkotika berkedok family trip atau perjalanan keluarga untuk mengelabui pemeriksaan petugas. Sindikat memanfaatkan kedok liburan keluarga guna mengaburkan profil asli pelaku sekaligus menghindari kecurigaan aparat di bandara. Modus baru penyelundupan narkotika berkedok family trip atau perjalanan keluarga terungkap setelah petugas gabungan Bea Cukai dan Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggagalkan penyelundupan 2 koper berisi 10 kg lebih ganja sebagai oleh-oleh. 2 pelaku berinisial AR dan PC, warga negara asing asal India, ditangkap usai penerbangan dari Thailand. Dalam modus tersebut, pelaku berpura-pura sebagai turis yang melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Hal ini dilakukan guna mengecoh analisis risiko profil penumpang yang datang dari luar negeri. Pada kasus menonjol ini, petugas mendapati pelaku yang mengaku liburan keluarga, namun terbukti membawa barang terlarang seperti narkotika. Nah, kalau trip ini modus baru ya, jadi untuk mengelabui petugas, karena dia tadi mengkaburkan tadi profilnya tadi kan.
pekerjaannya, jadi tidak terlihat lah gitu kan. Karena dia pekerjaannya terus dia sebagai pelancong atau apa, nanti dari passenger risk management tadi kita lakukan analisa. Menyikapi modus tersebut, petugas meningkatkan langkah pengawasan melalui profiling ketat terhadap gerak-gerik dan latar belakang penumpang secara mendalam. Pihak Bea Cukai juga memperkuat sinergi dengan kepolisian setempat untuk menyelidiki jaringan di balik kedok liburan ini. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore. Hanya di Garuda TV. Di tengah upaya pelestarian kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai, kini lahan konservasi di Bali mencapai tutupan 80%. Berbagai pihak pun mendorong pola khusus untuk proses rehabilitasi hutan mangrove. Upaya pelestarian kawasan pesisir di Bali kini dihadapkan pada tantangan baru. Di tengah luasnya kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai yang mencapai 1.373,5 hektar, ruang untuk penanaman mangrove secara konvensional justru makin terbatas seiring tingginya tingkat tutupan lahan. Kawasan konservasi Tahura yang menjadi sasaran rehabilitasi kini mencakup 1.158,44 hektar. Kondisi ini membuat pihak pengelola harus mengubah strategi penanaman dari cara konvensional ke pola khusus. Menyiasati keterbatasan ruang dan tantangan pasang surut air laut, penanaman tak lagi dilakukan secara sporadis di lahan terbuka. Rekayasa media tanam diterapkan untuk memastikan bibit yang disebar memiliki daya tahan hidup tinggi. Karena berada di kawasan pasang surut, penanaman dilakukan pada pola khusus menggunakan kotak-kotak dan pelindung babu. Sementara tanaman ditempatkan dalam planter bag. Hal ini untuk mempertahankan nutrisinya sekaligus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kalau luasan secara data itu sekitar 1.373,5 hektar. Hanya saja yang
kawasan konservasi hanya 1.158,44 hektar. Itu yang menjadi sasaran rehabilitasi. Sebenarnya tutupan lahan di kawasan kami ini sudah hampir 80%. Kita sudah agak sulit mencari lokasi penanaman dengan luasan tertentu, makanya tadi dilakukan penanaman dengan pola khusus. Jadi itu yang memungkinkan akan persentase hidupnya akan lebih tinggi. Kalau secara konvensional tadi ditanam 10.000 itu kurang lebih 1 hektar lebih. Ini bisa berkelanjutan karena ini merupakan tanggung jawab sosial kita bersama, bukan dari kelompok nelayan saja, mungkin dari masyarakat luas. Karena kita pun kesini sudah berkontribusi kepada alam, kita sudah mengeluarkan karbon dioksida, di mana kita harus bisa punya flashback balik lagi untuk tanggung jawab kita kepada lingkungan. Selain rutin melakukan penanaman bibit mangrove dan kegiatan bersih sampah di kawasan Tahura, pengelola dan nelayan setempat juga gencar melakukan pelepas liaran kepiting bakau. Kepiting bakau telah menjadi ikon komoditas nelayan setempat lantaran memiliki nilai ekonomi tinggi yang langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Kepiting bakau telah meningkatkan penghasilan para nelayan karena harganya bisa mencapai Rp300.000 per kilogram di tingkat nelayan. Bahkan kalau sudah masuk restoran harganya bisa menyentuh Rp800.000 per kilogram. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Tim Pengawasan dan Evaluasi Wasef Mabes TNI Angkatan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Bangli. Tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh sasaran baik fisik maupun non-fisik telah rampung dikerjakan. Salah satu sasaran utama TMMD yang mendapat perhatian adalah pembangunan jalan sepanjang 1,7 km yang akan menjadi akses jalan pertanian telah rampung dikerjakan dengan pengerasan dan rabat beton. Untuk menjamin keselamatan warga juga dibangun 4 titik dinding penahan tanah sebagai antisipasi terjadinya longsor. Pembangunan ini penting mengingat karakteristik wilayah Kintamani yang memiliki sejumlah kawasan dengan kondisi tanah gembur dan berpotensi mengalami longsor saat musim hujan. Program TMMD juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat melalui renovasi 5 unit rumah tidak layak huni RTLH. Program ini bukan sekedar pembangunan fisik, tapi juga memberi harapan baru bagi keluarga penerima manfaat. Perbekal Desa Sekardadi, Iwayan Suwardana Yase menyampaikan ucapan terima kasih atas pelaksanaan program TMMD yang bermanfaat besar terhadap keberlangsungan kehidupan dan kelancaran akses pada sektor pertanian masyarakat. Memang ini suatu program cukup strategis dari Angkatan Darat dalam pelaksanaan TMMD untuk meningkatkan pembangunan rakyat, membangun desa dengan kita punya tema satukan langkah membangun dari desa. Sehingga harapannya selain pembangunan-pembangunan di wilayah-wilayah perkotaan, kita bergerak juga untuk membangun di wilayah pedesaan sehingga di desa pun juga pembangunan bisa lebih merata. Tentunya sangat bermanfaat untuk mempercepat akses masyarakat ke tempat pertanian dan juga mengangkut terkait dengan hasil pertanian dan juga dengan perlengkapan termasuk dengan pupuk dan lain sebagainya. Tim Wasef juga meninjau pembenahan sumber mata air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat serta program ketahanan pangan yang menjadi salah satu program TMMD kali ini. Terlaksananya program TMMD menjadi bukti bentuk kehadiran TNI dan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini.
Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara. Saya Tisa Noveni, inilah laporan 8 update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 update setiap hari pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Banjar keanginan, wenten, wenengah angin, saking. Di tengah perkembangan zaman dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, tradisi paruman di Bali tetap dipertahankan sebagai ruang musyawarah dan pengambilan keputusan adat. Desa adat Selumbung, Kecamatan Manggis, Karangasem menjadi salah satu desa adat yang terus mempertahankan tradisi tersebut dengan melibatkan seluruh kramo, termasuk kramo yang sedang merantau melalui sistem daring. Paruman Desa Adat Selumbung diikuti kramo dari 5 banjar adat. Sejumlah agenda penting dibahas, diantaranya status kramo rantau, serta penyusunan pererem mengenai mekanisme ngadegang atau pemilihan kalian Desa Adat Selumbung. Meski sebagian kramo tidak berada di desa karena merantau, mereka tetap diberikan kesempatan mengikuti pembahasan secara daring. Pelibatan kramo rantau ini menunjukkan bahwa tradisi paruman tetap dipertahankan, namun cara masyarakat berpartisipasi dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pelaksanaan Paruman Desa Adat Selumbung telah dipersiapkan sejak Juni 2025 lalu. Proses kelembagaan kemudian berlanjut dengan pembentukan para yogya sementara pada 7 Desember 2025 dan pembentukan panitia Paruman pada 29 Maret 2026. Desa Adat Selumbung sendiri hingga kini masih berpedoman pada awik-awik tahun 1980. Dalam awik-awik tersebut, para yogya memiliki kewenangan untuk melaksanakan paruman. Karena itu, paruman yang digelar saat ini tidak hanya menjadi agenda pemilihan kepemimpinan desa adat, namun juga menjadi bagian dari upaya menata kembali tata kelola desa adat sesuai dengan aturan dan nilai yang telah diwariskan leluhur. Paruman memiliki sejumlah tujuan mulai dari menyelesaikan micara desa dan proses ngadegang kalian desa adat hingga memperkuat kembali kelembagaan desa adat. Dalam jangka menengah, Paruman diharapkan dapat mengembalikan tata kelola desa adat sesuai dengan sempat petitis awik-awik tahun 1980 serta aturan hukum adat lainnya. Sementara dalam jangka panjang, upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kelembagaan hukum adat, tradisi, dan budaya sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara berkeadilan, sejahtera, dan damai. Paruman sekaligus menjadi momentum untuk mengingat kembali sejarah panjang Desa Adat Selumbung. Berdasarkan penuturan dalam Paruman, keberadaan Desa Adat Selumbung disebut telah dimulai sejak 1177 saat desa tersebut masih dikenal dengan nama Desa Lumbung. Dalam perjalanannya, Desa Lumbung kemudian berubah menjadi Selumbung pada 1398. Nilai-nilai adat seperti paras paros, gilik seguluk, salunglung sebayantake, serta saling asah saling asih, dan saling asuh kembali ditekankan dalam Paruman. Nilai tersebut menjadi landasan untuk menyelesaikan persoalan desa adat melalui musyawarah dan kehidupan yang harmonis.
2025, ya juru Indonesia nggih. Nah, sejak Juni 2025 kita mempersiapkan, kemudian baru bisa terbentuk Parayogyo sementara di tanggal 7 Desember 2025. Nah, laris pada saat itu Parayogyo Desa Adat Selumung yang sementara ini, beliau Parayogyo inilah mulai ngerancangan dan ngerincikan indek pemargin Paruman. Desa saya mengadakan paruman desa untuk menentukan siapa yang harus berhak memimpin desa adat. Oke, pasti diikuti oleh semua Banjar. Iya. Ada berapa banyak? Di sini 5 Banjar adat. Harapannya dari pelaksanaan ini seperti apa? Supaya berjalan lancar. Bagi Desa Adat Selubung, perkembangan teknologi tidak harus menghilangkan tradisi. Paruman tetap dilaksanakan sebagai ruang bersama untuk menentukan arah desa adat, sementara teknologi dimanfaatkan untuk memastikan keramo yang berada di perantauan tetap memiliki ruang untuk berpartisipasi. Adat tetap menjadi landasan dan teknologi menjadi jembatan untuk menjaga agar seluruh keramo tetap terlibat. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV.